mau darurat kesehatan masyarakat, mau darurat nasional, yang penting adalah yang diadres, yang dijawab adalah masalah COVID-19 itu. Bagaimana mengenyahkan, menghilangkan, membasmi COVID-19. Sobat RH sekalian, jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Refli Harun. Kali ini di channel ini ada rubrik baru, namanya Uber. Apa itu Uber? Ulas berita. Nah, apa yang akan kita ulas? Kebetulan yang paling hangat hari-hari ini adalah pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa per tanggal 13 April 2020 sesuai dengan Kepresnya dinyatakan bahwa sekarang dalam kondisi darurat bencana nasional. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Jokowi mengatakan darurat kesehatan masyarakat. Lalu apa bedanya darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional? Nah, inilah yang akan kita uber dalam kesempatan ini. Beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Pertama adalah, satu, apa yang membedakan secara signifikan antara darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana nasional? Kalau darurat kesehatan masyarakat, leading sektornya itu adalah Kementerian Kesehatan. Tapi kalau darurat bencana nasional, leading sektornya itu adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, kalau di tingkat daerah dalam bencana nasional ini ada juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi keuntungan dengan penetapan bencana nasional ini adalah sebenarnya lebih pada mobilisasi. Jadi mobilisasi resources dan kemudian landasan yang lebih jelas dalam penggunaan anggaran, baik dalam APBD maupun tentu saja APBN. Karena semuanya diatur di dalam undang-undang tentang bencana ini, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah, ini kalau di dalam darurat kesehatan masyarakat yang diatur di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018, terlihat beban lebih banyak pada pemerintah pusat. Kalau sekarang beban dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan ketetapan Kepres mengenai darurat bencana nasional. Sobat RH sekalian, yang menjadi persoalan adalah apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Jangan lupa, masalah kita kan di virusnya, COVID-19. Mau darurat kesehatan masyarakat, mau darurat nasional, yang penting adalah yang diadres, yang dijawab adalah masalah COVID-19 itu. Bagaimana mengenyahkan, menghilangkan, membasmi COVID-19. Kita tidak hanya bicara mengenai pasca COVID-19 karena COVID-19-nya masih ada. Penting juga pembicaraan pasca tersebut, tetapi ketika tantangannya, ketika bahayanya masih di depan mata, saya kira semua resources harusnya dikerahkan di sana. Nah, dengan penetapan bencana nasional ini, pertanyaan pokoknya adalah apakah kemudian akan lebih membantu? Saya sendiri, Sobat RH sekalian, dalam berbagai kesempatan selalu menyatakan bahwa yang paling rasional, yang paling barangkali sederhana dan mudah, dalam pengertian mudah dalam tanda kutip, ya lockdown di rumah saja. Karena secara matematis, saya juga lihat ada seorang YouTuber yang bicara tentang matematika virus. Bagaimana virus itu berkembang secara eksponensial. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan lain sebagainya. Itu karena memang peluang interaksi antar manusia, dan tentu saja mereka-mereka yang kemudian berinteraksi itu tidak menggunakan alat pengaman. Itu memungkinkan
persebaran virus yang lebih cepat secara eksponensial. Pertanyaannya lagi adalah, apakah dengan darurat bencana itu akan diadres atau tidak? Karena kita tahu bahwa perdebatan kemarin ketika darurat kesehatan masyarakat adalah, kok pilihannya hanya menggunakan atau menerapkan PSBB saja, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Padahal ada pilihan lain, karantina misalnya, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Termasuk juga kekarantinaan perbatasan, bagaimana menutup perbatasan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, ketika darurat bencana ini kemudian sudah ditetapkan dan leading sektornya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, apakah kemudian pilihan-pilihan kekarantinaan yang leading sektornya itu adalah Kementerian Kesehatan itu masih akan dipertimbangkan atau tidak? Bagaimana dengan status PSBB yang sudah diterapkan misalnya di DKI? Apakah akan jalan terus? Apakah akan bagaimana? Karena dalam darurat bencana nasional, paradigmanya berbeda. Kalau dalam darurat kesehatan masyarakat, leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan, semuanya harus tunduk pada keputusan Kementerian Kesehatan, menggunakan atau menerapkan PSBB harus izin dengan Kementerian Kesehatan. Tapi dalam darurat bencana nasional, leading sektornya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi semua izin, semua koordinasi itu akan dilakukan oleh BNPB. Lalu di daerah akan ada yang namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi dua institusi inilah yang sesungguhnya menjadi leading sektor. Di tingkat pusat BNPB, di tingkat daerah itu adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tentu saja di situ ada kepala daerah juga, ada gubernur, ada bupati, ada wali kota sebagai pihak yang membentuk badan-badan tersebut. Di tingkat nasional ada presiden yang membentuk BNPB. Jadi penanggung jawab tertinggi memang di presiden, tapi jenderal lapangannya adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi di tingkat daerah, panglima tertinggi di daerahnya adalah gubernur kalau tingkat provinsi, tapi kemudian jenderal lapangannya juga Badan Penanggulangan Bencana di daerah. Jadi berbeda, Sobat RH sekalian, antara yang namanya darurat kesehatan masyarakat dan darurat bencana ini. Nah, ulasan ini baru merupakan pancingan buat Sobat RH sekalian. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana koordinasi di lapangannya. Apapun yang terjadi, soal koordinasi, soal leading sektor, dan lain sebagainya, yang penting bagi kita sesungguhnya, kita sedang menunggu strategi pemerintah dalam mengenyahkan COVID-19 ini. Karena itulah masalah pokok kita saat ini. Kita yang lockdown di rumah, berusaha mematuhi imbauan pemerintah, baik pusat maupun daerah ini, kita tidak tahu sampai berapa lama kita akan terus di lockdown di rumah, walaupun kebijakan lockdown itu adalah kebijakan yang diambil sendiri, bukan kebijakan dari pemerintah. Karena pemerintah hanya menerapkan PSBB. Tapi kita tahu bahwa semakin kita keluar, semakin kita berinteraksi, semakin ada kemungkinan untuk tertular virus COVID-19 ini. Karena itu, mari kita tunggu sama-sama apa gebrakan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, yang dilakukan oleh presiden, oleh BNPB, oleh gubernur, bupati, wali kota, dan Badan Penanggulangan Bencana di daerah untuk mengatasi pandemi yang bernama COVID-19. Kita akan menyaksikan kembali matahari yang bersinar cerah dan terang. Seperti lagu yang pernah saya nyanyikan Hari Mukti. Kegelapan yang datang tak mungkin selamanya, nah pasti akan berakhir. Dan kemudian terang kembali. Mudah-mudahan Sobat RH sekalian, terobosan kali ini, pernyataan Presiden Jokowi kali ini merupakan titik terang dalam mengatasi pandemi COVID-19. Itu saja Sobat RH sekalian, Uber kali ini untuk edisi perdana. Jangan lupa ikuti terus channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dan kemudian sekarang di Uber di jalur khusus.
Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.